Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabarnya? Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas lagi tentang ayam serama. Bagaimana caranya beternak ayam serama, terutama untuk pemula ya. Kebetulan saya sendiri masih pemula, makanya saya ingin share ke teman-teman bagaimana caranya. Oke, pertama-tama kita harus punya dulu minimal satu pasang ya, jantan dan betina. Dan pastikan usia ayam tersebut ini sudah berusia, kalau betina minimal 6 atau 7 bulan. Lebih bagus lagi kalau sudah berusia 1 tahun. Nah, untuk jantannya, jantan ini saya sarankan kalau bisa usianya di atas 1 tahun. Yang saya pakai ini kebetulan jantan yang usianya udah di atas 3 tahun ya. Dan memang sudah terbukti produktif, jantannya memang subur dan juga pemacak yang handal. Nah, kebetulan bodinya ini, bodi ayam serama jantan saya ini blujur saja ya, biasa, tapi anakannya ada sebagian yang nyelam karena memang walaupun dia jantan ini blujur, tapi dia punya trah atau silsilah atau keturunan nyelam. Jadi indukan jantan dari ayam saya ini yang saya pakai pemacak ini memang ada keturunan nyelam. Jadi ada kemungkinan dan memang sudah saya buktikan ada beberapa anakannya yang nyelam. Nah, jadi itu sangat penting ya. Kalau mungkin teman-teman nanya, kenapa misalkan ayam jantan saya anakannya kok nggak bisa nyelam? Kalau misalkan salah satunya induk jantan atau betinanya nggak ada yang nyelam atau bukan keturunan nyelam, ya jangan harap anakannya bisa nyelam. Nah, jadi itu yang penting ya, terutama ya. Jadi kalau misalkan teman-teman jantannya blujur, betina blujur dan nggak ada trah atau silsilah nyelam, ya jangan harap punya keturunan atau anakan yang nyelam. Nah, jadi itu penting ya. Jadi terutama kalau memang pingin yang berkualitas, ya harus memilih bibit yang bagus. Nah, kalau untuk harganya sendiri ya, kalau di tempat saya ya, yang nyelam paling tidak saya jual sekitar 750 sampai 1 juta per ekor. Kebetulan saya ada di Timika, Papua. Nah, jadi kalau untuk harga di tempat lain ya teman-teman bisa cek sendiri di tempat terdekat teman-teman. Harga berbeda-beda. Kalau mau di peternak yang terkenal biasanya lebih mahal, tapi jaminan kualitas pasti oke. Nah, kalau misalkan mau murah-murah ya cari mungkin di penghobi yang udah bosan atau apa. Nah, ini kalau soal mungkin untuk pemula juga ya, kadang-kadang ada, ini ayam jantan saya kenapa kok nggak mau ngeram gitu ya. Ada yang mungkin pertanyaan seperti itu ya. Nah, ini mungkin biasanya ayamnya stres. Jadi kalau stres tuh harus diumbar dulu. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Nah, ini saya umbar dulu ayamnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada di sini nih saya umbar. Nah, saya umbar tapi masih di area kandang. Pastikan tempatnya aman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini. Nah, jadi memang di tempat yang aman ya. Pastikan tempatnya bersih, kering dan juga aman dari predator ya. Jadi ini untuk menghindari stres. Nah, terus kalau misalkan ada yang teman-teman mungkin ayamnya ini ya di apa istilahnya ditaruh di kandang seperti yang ada di atas ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini sesekali harus dijemur jadi biar ayamnya tetap sehat. Nah, kalau untuk pakan sendiri ini saya memakai campuran beras merah, kacang hijau dan juga fur atau konsentrat. Untuk mereknya terserah teman-teman ya. Lebih bagus kalau merek-merek furnya ini yang memang untuk ayam petelur. Jadi untuk memancing produktivitas ayam betina biar lebih cepat bertelur. Nah, kalau untuk telurnya sendiri teman-teman mungkin ada yang nanya ya. Kebetulan ya sempat ada yang nanya ya, ini telurnya biasanya berapa butir? Kalau untuk ayam serama saya sendiri rata-rata yang serama yang masih asli ya, ingat yang masih asli ini nggak semuanya nyelam, ada juga yang blujur ya. Nah, ini rata-rata telurnya antara 7 sampai 8 butir, maksimal 9 butir ya. Jadi kalau untuk ayam saya sendiri pernah ada yang sampai telurnya lebih 10 butir tapi sudah bukan asli serama. Jadi udah ada silangan tema, tapi ya udah memang ya bodi-bodinya masih banyak keseramanya ya, karena tema udah disilangkan lagi dengan serama. Nah, ini ada yang telurnya sampai lebih dari 10 butir. Nah, kalau nelurnya memang ini ya, nggak semuanya ayam yang nelurnya berturut-turut misalkan sampai 7 butir 7 hari berturut-turut. Kalau selama pengalaman saya sih belum pernah ada yang telurnya seperti itu. Jadi biasanya ada ini yang telurnya hari ini nelur, besok nelur, kadang lusa nggak nelur lagi. Ada juga yang kadang hari ini bertelur, nanti 2 hari kemudian baru nelur lagi. Dan itu nggak usah heran. Terus misalkan teman-teman nanya nih, apakah telur yang sudah 2 minggu bisa ditetaskan?
sebaiknya dicek dulu ya. Jadi kalau telurnya mungkin udah usianya 2 minggu, nah dicek dulu. Kalau telurnya belum goyang, coba aja ditetaskan di senter dulu ya, nggak goyang dan nggak gelap, mungkin bisa ditetaskan ya. Tapi kalau udah lebih dari 2 minggu sepertinya susah ya. Biasanya memang telur pertama malah kadang-kadang ada yang nggak jadi karena udah terlalu lama usianya pada saat diirami ya. Nah kalau untuk ayam saya ini ada yang lagi mengeram ini sekitar telurnya 8 ini keseluruhan hampir 2 minggu ya, dari telur pertama sampai yang telur terakhir. Oh kalau nggak salah telurnya ada 7, betinanya lagi ngeram ini ya. Nah terus kalau misalkan ada tanda-tanda mau nelur, teman-teman bisa siapkan tempat seperti ada yang di atas ini ya. Kebetulan ada yang lagi nelur, siapkan tempat kotak gitu ya, jadi biar lebih enak. Nah jadi nanti teman-teman ayamnya dikurung aja biar dia terbiasa di itu ya, di tempat tadi sudah sediakan tempatnya, nanti biar nangkring sendiri, mapan sendiri istilahnya ya. Jadi ke tempat nelurnya tadi ya, jadi biar dan pastikan tempat bertelur tadi atau sangkarnya aman dari predator. Nah kalau untuk ini ya proses mengeramnya sendiri, ini ayam serama ini rata-rata mengeramnya mulai dari pertama mengeram sampai netas ini mulai 18 sampai 21 hari. Nah setelah 21 hari paling biasanya saya kadang lanjutkan sampai 23 hari. Nah setelah itu saya cek kalau memang ada telurnya yang belum menetas, saya cek. Kalau memang sekiranya memang nggak ada tanda-tanda menetas ya saya ambil betinanya dan biasanya saya sapi ya. Anakannya langsung saya sapi, saya siapkan di box yang sudah saya kasih lampu. Nah jadi biar lebih enak, nanti indukannya biar lebih cepat ngeram lagi. Nah setelah selesai mengeram biasanya kita mandikan dulu, kita jemur-jemur biar dia istilahnya lebih ini lagi ya, lebih sehat dan fit lagi dan siap untuk dikawinkan lagi. Jadi nggak harus nunggu ngasuh anakannya. Kalau diasuh sama indukannya memang agak lama ya, jadi ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk ini, kalau mau teman-teman cepat ya harus disapih. Jadi harus disapih, dipisahkan dari indukannya. Untuk cara-cara perawatannya nanti teman-teman bisa lihat di video-video saya yang lain ya. Ada cara merawat ayam serama anakan, caranya banyak, bisa lihat di video saya satu persatu ya. Videonya ada banyak, nanti teman-teman mungkin saya tulis di deskripsi video aja ya, biar linknya saya sertakan di deskripsi video saya biar lebih gampang teman-teman nyarinya. Nah kalau misalkan yang dikurung seperti ini ada juga yang udah nelur, teman-teman bisa lihat nanti ya. Nah ini cuma sayangnya saya belum siapkan tarangan, jadi nelur dengan sendirinya, nelur sembarangan seperti ini ada. Dan itu memang harus disiapkan karena biar lebih aman dari telurnya, biar nggak pecah. Nah, jadi seperti itu ya, sedikit tips yang bisa saya bagi ke teman-teman. Mohon maaf jika memang mungkin tipsnya mungkin asal-asalan atau apa, mungkin ada yang nggak sesuai dengan teman-teman semua, mohon maaf dimaafkan ya. Karena di sini kita sama-sama belajar. Buat teman-teman yang mau nanya silahkan nanya, yang mau komentar atau mungkin ya ngasih kritik dan saran silahkan. Oke, di kesempatan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.